Halo, saya Anti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan lain yang paling sering dipakai dalam layanan kesehatan di berbagai tempat, yaitu pendekatan kognitif. Semua penjelasan saya ambil dari buku ini. Pendekatan kognitif merupakan perkembangan dari pendekatan perilaku atau behavioral dan memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama, adanya pemecahan masalah atau problem solving yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan klien. Poin bekerja sama ini merupakan salah satu perbedaan penting dibandingkan pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, adanya perhatian pada pendekatan ilmiah. Yang ketiga, penekanan diberikan pada proses kognitif yang membuat klien dapat memonitor dan mengendalikan perilakunya. Untuk dapat memahami pendekatan kognitif, kita akan mulai dengan membicarakan sejarah kemunculannya. Hingga saat ini, perkembangan pendekatan kognitif telah melalui 3 fase utama, yaitu fase pertama merupakan penerapan prinsip-prinsip psikologi perilaku atau behavioral psychology ke dalam terapi perilaku atau behavior therapy. Fase kedua, penambahan perspektif dan teknik kognitif sehingga muncul istilah cognitive behavioral therapy dan disingkat sebagai CBT. Fase ketiga, terjadinya asimilasi dengan ide yang lebih luas seperti istilah yang sekarang banyak dibicarakan, yaitu acceptance, mindfulness, and compassion. Baik, sekarang kita akan membicarakan akar dari CBT, yaitu behavior therapy. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah John Watson, yang dianggap sebagai pencipta behavioral psychology melalui publikasinya yang berjudul Psychology from the Standpoint of a Behaviorist pada tahun 1919. Penelitiannya terhadap Little Albert membuktikan adanya proses belajar pada kemunculan rasa takut dan perkembangan generalisasi ketakutan terhadap objek lainnya. Pengaruh Watson sangat besar, sehingga aliran behavioral mendominasi Amerika selama lebih dari 30 tahun berikutnya. Para peneliti selanjutnya berusaha menerapkan ide mereka mengenai proses belajar untuk menjelaskan masalah psikologis dan emosional. Yang kedua adalah Ivan Pavlov, yang merupakan tokoh yang dianggap pertama kali menelaah tentang masalah emosional dari perspektif behavioral. Ia seorang ahli fisiologi dan psikologi dari Rusia di akhir abad ke-19. Eksperimennya yang terkenal tentang anjing yang mengeluarkan air liur ketika bel dibunyikan. Selain itu, ia juga mengamati bahwa ketika anjing diberi tugas yang terlalu sulit, yaitu membedakan lingkaran dan elips, ternyata anjing tersebut menunjukkan perilaku distres. Teorinya terkenal dengan nama pengkondisian klasik atau classical conditioning. Tokoh lain yang juga memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan terapi perilaku ini adalah B.F. Skinner. Eksperimennya pada hewan membuktikan bahwa perilaku dapat dipelajari. Pemberian reward dan punishment ternyata menimbulkan pola perilaku tertentu pada hewan-hewan tersebut. Teorinya diberi nama operant conditioning. Penelitian dilanjutkan oleh Martin Seligman pada tahun 1975 yang menemukan perilaku yang ia sebut sebagai ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness. Eksperimennya dilakukan pada hewan-hewan yang dikurung dan diberi kejutan listrik. Setelah beberapa waktu, walaupun mereka diberi kesempatan untuk keluar dari kurungan, hewan-hewan tersebut hanya diam saja. Seligman berpendapat bahwa hal ini memberikan petunjuk mengenai asal mula depresi. Bagi para penganut aliran perilaku, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan membuktikan bahwa masalah psikologis dan psikiatris
dapat dijelaskan dan tentunya dapat diatasi dengan menggunakan prinsip-prinsip perilaku. Hanya saja, penelitian mereka bersifat sangat ilmiah dan terbatas pada situasi dalam laboratorium. Baru setelah Perang Dunia Kedua berakhir, upaya untuk membawa pendekatan perilaku ini keluar dari laboratorium dan diterapkan dalam terapi mulai dilakukan. Upaya ini dimulai dengan membuat program modifikasi perilaku atau behavior modification berdasarkan model belajar yang dikemukakan Skinner, yaitu operant conditioning, dan teknik systematic desensitization yang dilandaskan pada model classical conditioning dari Pavlov. Teknik behavior modification dan systematic desensitization akan dipelajari lebih lanjut dalam mata kuliah yang berbeda. Demikian penjelasan saya kali ini. Ikuti terus penjelasan saya berikutnya mengenai pendekatan kognitif. Sampai jumpa.